94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Lalu mengungkapkan per 15 November 2022 bahwasanya penduduk bumi telah menembus 8 miliar jiwa. Capaian ini menandakan keberhasilan manusia dalam mengatasi tantangan hidup khususnya terkait pangan dan penyakit. Juga dalam kaitan itu melalui dari pengaturan data kependudukan per semester tahun 2022 lalu yang juga mencatat jumlah penduduk Indonesia boleh dikatakan cukup meningkat secara signifikan. Di ujung telepon telah tersambung dengan Bung Ahmad Ihsan yang melaporkan dari lapangan tentang kondisi terkini. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Ihsan. Kita masih mencoba. Ya, sembari kita menunggu laporan dari lapangan Bung Ahmad Ihsan, berikut kita sedikit ulas tentang hari populasi sedunia, dan ini menjadi suatu pembahasan serius bagi semua daerah, termasuk di Sumatera Barat dan terkhususnya di Kota Bukit Tinggi. Dan dari capaian mengatasi lonjakan penduduk yang terus dilakukan oleh Dinas DP3A PPKB sendiri yang ada di setiap daerah, ini menandakan bahwasanya mengatasi persoalan penduduk dan juga persoalan-persoalan lainnya yang dihadapi saat ini menjadi persoalan yang harus diatasi dalam rangka mencari solusi jalan keluar yang ke arah yang lebih baik. Ya, juga sekaitan tentang kondisi saat ini, sekaitan hari populasi sedunia, dan ini menjadi suatu harapan besar bagi semua pelaku kepentingan yang ada di daerah ini untuk memberikan setidaknya sumbang saran dan juga dari hal-hal yang bernas setidaknya untuk memberikan suatu pencerahan dalam rangka untuk mengatasi persoalan yang ada. Ya, pendengar, mari kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut dan menunggu nantinya laporan-laporan rekan-rekan kami. Janjikan tadi sepertinya ada laporan dari lapangan dari rekan kita Ahmad Ihsan untuk melaporkan situasi terkini yang disampaikan di pagi ini. Baik, kita sapa dulu. Halo, rekan Ihsan, silakan laporannya. Selamat pagi, Bung Joni. Baik, silakan. Baik, selamat pagi para pendengar sebangsa dan setanah air. Kami informasikan kami sedang berada di salah satu ruas di Kota Bukit Tinggi dengan cuaca yang sudah sedikit berkurang, intensitas hujan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dan memang pengamatan kami di lapangan pendengar untuk hari ini di Senin awal pekan dan juga awal tahun ajaran baru 2023-2024 di satuan pendidikan dimanapun di Kota Bukit Tinggi, dan diwarnai dengan kemacetan di beberapa titik yang sudah bernuansa semestinya. Tapi kami sangat menyayangkan dari RRI di titik Simpang Lambau di Kota Bukit Tinggi tidak ada petugas dari Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi yang semestinya bisa mengurai kemacetan yang tidak terlalu parah hingga pukul 7 hingga pukul 7.30 dan menjelang pukul 8 pendengar. Dan memang tadi kami sempat mengapresiasi salah seorang warga di Bukit Tinggi yang bisa berada di titik itu untuk bisa mengarahkan kendaraan baik dari arah Simpang Mandiangin menuju ke Simpang Lambau, artian ke kawasan Pasar Bawah atau SMA 1 Bukit Tinggi, atau juga menghentikan kendaraan dari arah Gurun Panjang menuju ke Simpang Lambau atau menuju lurus ke kawasan Simpang Mandiangin. Nah, ini menjadi catatan penting yang dinilai RRI untuk hari ini dan tentu besok di hari Selasa. Kalau diestimasikan hujan masih mewarnai Kota Bukit Tinggi seperti hari ini, tentu tidak akan berulang kejadian seperti ini. Dan kami juga dapat informasi di beberapa titik-titik di Bukit Tinggi yang biasanya memang ada personil Dinas Perhubungan yang standby untuk bisa membantu kendaraan-kendaraan atau pengguna jalan, di mana jam-jam penting seperti dari pukul 7.00 menjelang pukul 7.30 itu adalah waktu yang sangat bisa berpotensi kredit. Nah, kenapa tidak ada petugas yang beroperasi di Kota Bukit Tinggi untuk hari ini, apalagi dengan hujan yang melanda cukup deras
pada pukul 7.30 tadi. Dan kami juga apresiasi dari Satlantas Polres Bukittinggi, walaupun tidak cukup banyak personil yang diturunkan, tapi juga bisa membuat warga cukup lega karena bisa berpergian atau menuju tujuannya dengan efektif, seperti di kawasan depan Masjid Jami' Taro dan juga satu personel di Simpang Taro. Nah, ini juga menjadi hal yang patut dievaluasi oleh pemerintah Kota Bukittinggi menghadapi atau juga menyikapi titik-titik yang sangat kredit kalaupun hari hujan, dikarenakan pengguna jalan yang biasanya menggunakan kendaraan roda 2 beralih ke kendaraan roda 4, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan umum. Dan juga RRI mencermati semestinya solusi yang bisa disikapi seperti dari arah Simpang Manjangin menuju ke Simpang Lambau atau lurus ke kawasan Gurun Panjang, itu memang tidak ada space untuk kendaraan roda 2. Nah, sementara kendaraan roda 2 punya hak juga untuk menggunakan jalan dimanapun di Republik ini. Nah, bagaimanakah kendaraan-kendaraan yang melewati atau yang terjadi macet semestinya harus lurus atau mengatur posisinya, sehingga ya berikanlah space untuk kendaraan roda 2 di sebelah kiri atau di kawasan dekat trotoar. Jangan sampai kendaraan roda 2 terlibat macet di tengah-tengah dari kendaraan diapit antara kendaraan roda 4 di titik atau ruas manapun. Nah, ini juga menjadi hal yang patut dicermati dari petugas, baik dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, kemudian juga di backup dari Polres atau di Satuan Lalu Lintas di Polresta Bukittinggi ini, rekan Joni Marbeta. Ya, baik, rekan Ihsan, terima kasih atas laporannya dari lapangan. Selamat Pagi. Ya, pendengar, itulah dari informasi terkini yang disampaikan oleh rekan Ahmad Ihsan sekitar tentang rutinitas aktivitas masyarakat, apalagi saat ini dengan adanya masuknya tahun ajaran baru 2023-2024. Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari hari populasi sedunia yang saat ini menjadi suatu PR besar yang ini menjadi harapan, dan tentunya dari semua program yang dilahirkan ini dapat setidaknya memberikan suatu perubahan dan catatan bagi semua pihak. Dan pendengar, tidak terasa di penghujung perbincangan kita di Kabupaten Nagari di pagi hari ini, atau kopi Steng pada pagi hari ini kita cukupkan pada hari ini. Saya Juni Marbeta undur pamit dari ruang Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat.